Halo semua, saya Rifki. Sekarang kita akan bedah kenapa item yang kita klik tidak sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan pada array. Yang seharusnya yang diklik itu item pada brokoli, tomato, dan cucumber. Jadi kalau kita perhatikan mekanismenya di sini, ketika program menekan tombol Add to Cart di sini, klik, nah itu dia. Tombolnya itu merubah isi daripada teks yang ada di button ini. Yang seharusnya buttonnya itu add to cart, ketika diklik berubah jadi edit, bukan add to cart lagi. Makanya hal seperti ini bisa menggeser indeks dari lokator yang udah kita cari. Gitu teman-teman. Tombol add to cart ini ketika diklik itu membutuhkan waktu sekitar 5 detik ya untuk berubah dari edit menjadi add to cart kembali. Sedangkan Selenium itu nggak butuh waktu 5 detik untuk bisa mengeksekusi keseluruhan script automation yang sudah kita buat di sini. Gitu teman-teman. Jadi kalau misal secara langsung ya, ini kita inspect elemen dan kita coba cari lokatornya berdasarkan yang sudah kita buat di sini. Button text add to cart. Kita coba ke selector tab. Di halaman ini belum ada yang saya klik tombol add to cart-nya. Jadinya kalau kita enter, ketemu di sini ada 30 elemen matching. Gitu teman-teman. Tapi lihat ya, kalau saya klik tombol add to cart satu kali, terus lalu saya coba lagi enter, di sini akan berkurang jadi 29 elemen. Kenapa? Karena si item pada brokoli ini, tombol add to cart-nya sudah berubah jadi edit. Jadinya, indeks ke-0 dari tombol ini adalah yang di sebelah sini, cauliflower. Dan indeks pertamanya adalah cucumber. Sedangkan secara item, indeks ke-0 yang ditemukan Selenium itu brokoli. Brokoli adalah indeks ke-0, cauliflower indeks pertama, dan cucumber indeks kedua. Otomatis, indeks untuk menekan tombol add to cart adalah indeks kedua, ya kan? Karena cucumbernya ada di indeks kedua. Jadinya, tombol add to cart yang diklik adalah beetroot. Di sini indeks kedua, add to cart. Dikliklah sama Selenium. Seperti itu teman-teman. Kira-kira paham ya? Makanya yang didapat oleh script kita adalah item dari brokoli, beetroot, dan brinjal. Gitu. Padahal yang kita harapkan adalah brokoli, cucumber, dan tomato. Gitu teman-teman. Terus kenapa waktu kita debug mode, automation-nya itu berjalan mulus tanpa error? Karena pada debug mode itu kita melakukannya kan secara bertahap ya, dan pelan-pelan. Kita butuh waktu 3-5 detik untuk ngecek step by step-nya. Sehingga kita nggak akan lihat tuh transisi tombol dari add to cart ke edit seperti ini. Makanya saya nggak menyarankan ketika membuat sebuah lokator, kita bergantung pada teks. Karena teks itu dapat berubah kapanpun, tergantung developernya gitu. Siapa tahu ntar besok-besok developer merubah dari add to cart jadi hanya add aja gitu, nggak ada to cart-nya. Bahaya ya, jadi besok-besok kita harus ngubah lagi script kita menyesuaikan dengan teks yang ada pada web saat itu. Dan kalau emang beneran mau buat lokator berdasarkan teks, pastiin teks yang akan kita buat lokatornya itu statis, tidak dinamis seperti ini. Nah itu boleh-boleh aja dipakai gitu, tapi sebisa mungkin ya jangan sampai di kemudian hari akan menyulitkan kalian semua karena sudah terlanjur menggunakan teks pada lokatornya. Sekarang coba kita perbaiki ya lokatornya yang tadinya teks. Seperti ini kita ubah menjadi lokator yang lebih proper pada elemen add to cart-nya. Kita mulai, coba kita inspect lagi tombolnya. Kita coba lihat ya dari parent-nya.
Di sini punya class product action. Kita bisa pakai expert ya untuk membuat lokator dengan cara menelusuri dari parent-nya ke child-nya. Jadi kita akan menulis parent-nya dulu nih, si class parent-nya, product action, lalu kita tarik ke bawah ke bagian button-nya ini. Gitu teman-teman. Gimana caranya? Coba ya, kita ambil di sini tag name-nya itu div. Kita buat div /div. Lalu kita pakai kelas ya. Kelas sama dengan ininya kita copy aja product action, kutip, lalu kita tutup. Kalau kita enter dapat 30 elemen matching. Tapi yang di highlight itu di luar dari tombol add to cart-nya. Kita mau yang di highlight adalah tombol add to cart-nya. Caranya ya kita tinggal masuk ke bagian child-nya dari div ya. Nah ini dia tuh. Jadi si div dari product action ini punya child tag name yaitu button. Kebetulan cuma ada satu anak yang ada di div class product action ini, jadi kita bisa pakai tag name-nya aja langsung. Tag name button. Coba ya, /button. Enter. Dapat nih 30 elemen matching. Dan yang kita lihat, yang di highlight itu tombolnya. Jadi nggak masalah nih kalau kita klik, jadi edit, terus kita enter lagi. Nah, tidak akan berubah. Jadi tetap 30 elemen. Gitu teman-teman. Ini kita copy, lalu kita akan ganti nih. Kita komentar aja. Driver find elements by expect. Nah, terus get index. Dan kita klik selesai. Coba kita save. Lalu kita akan run. Run as Java application. Terbuka. Set. Nah, nggak butuh waktu 5 detik ya. Jadi klik langsung semuanya. Dan kalau kita cek itemnya, brokoli, cucumber, dan tomato. Apakah benar? Dan tentu saja benar teman-teman ya. Cucumber, tomato, dan brokoli. Itu. Oke, langkah selanjutnya kita mau menekan tombol keranjang hijau yang ada di sini. Jadi setelah kita menekan tombol brokoli, cucumber, dan tomato, itemnya kan muncul nih, ada di sini 3. Kita harus klik ini nih, klik untuk menampilkan list item yang ada di sini. Lalu kita klik proceed to check out. Gitu ya, coba kita klik kanan pada keranjang hijaunya. Kita cari elemennya. Di sini kita dapat tag name PMG dan atribut yang bisa kita pakai yaitu ALT. Kita copy card-nya lalu coba kita buat berarti /img buka kurung alt card enter. Nah, dapat tuh one element matching. Kalau kita lihat di sini terhighlight. Gitu. Ini bisa kita ambil aja, terus kita akan tulis setelah blok dari perulangan. Jadi tutupnya itu ada di sini. Nah, kita harus tulis di bawahnya. Gitu. Nah, ini kita enter aja ya. Nah, masukin di sini driver find element by expand. Kita masukin deh. Lalu klik. Nah, selesai. Selanjutnya, setelah kita menekan ini, tampillah list itemnya. Kita juga akan klik proceed to check out di sini. Kita inspect. Kalau kita cek, tag name-nya itu button dan atribut yang bisa kita pakai yaitu
Di sini cuma ada teks aja ya yang paling unik, karena kalau kita pakai type button itu ada banyak elemen yang menggunakan type button. Kita bisa pakai teks, proceed to checkout, dan kalau kita cek, diklik, dia nggak akan berubah ya teksnya ya. Jadi harapannya tombol proceed to checkout ini teksnya itu tidak akan berganti. Jadi bisa kita pakai sebagai lokator. Oke, langsung aja ya kita tulis di sini slash slash button, kita pakai teks ya. Buka kurung teks, nah itu ada suggestion itu ya, sama dengan, lalu kita copy aja nih proceed to checkout, tutup, tutup, enter. Nah, dapat nih one element matching, dan yang terhighlight adalah ini. Gitu teman-teman. Ini bisa kita pakai. Terus kita tinggal taruh deh di bawahnya driver find element by expand. Nah, terus di sini kita klik selesai. Dan kalau kita save, lalu kita coba running ya. Nggak perlu waktu 5 detik. Semuanya sudah langsung tampil ke halaman place order. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita lanjutkan di video selanjutnya.